Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Semarang segera memiliki kawasan Islamic Center sekaligus sebagai markas Aisyah dengan kegiatan multifungsi. Lokasi kawasan tersebut berdekatan dengan gedung Panti Asuhan Putri Aisyah Tuntang, Jalan Fatmawati 71, Gading, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Panti Asuhan Aisyah Putri Tuntang, Kabupaten Semarang tengah diperluas kawasannya menjadi markas Aisyah atau Islamic Center. Peletakan batu pertama gedung utama dilakukan oleh Direktur World Assembly of Muslim Youth atau WAMI Indonesia, Aang Swandi, bersama WAMI Wilayah Jawa Tengah. Disaksikan Bupati Semarang, pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Semarang, serta tamu undangan dan tokoh masyarakat sekitar. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah Ida Zahara Adibah memberikan apresiasi atas pembangunan gedung kawasan Islamic Center sebagai markas Aisyah Kabupaten Semarang. Atas dimulainya pembangunan markas Aisyah radhiyallahu anha di Tuntang tersebut, Ida Zahara yang juga pembimbing Panti Asuhan Aisyah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memiliki prakarsa dan niat yang tulus untuk mendukung pembangunan kawasan Islamic Center. Bapak Ibu semuanya, pembelian tanah pada 3 tahun yang lalu itu juga sempat membuat keprihatinan kita bahwa Aisyah mampu membeli tanah seharga 3,5 miliar dalam waktu 3 tahun dan itu harus dicicil. Dan hari ini kami alhamdulillah doa kami terkabulkan, ada donatur dari Arab Saudi yang tergabung yang di embrioni ya atau diinisiasi oleh WAMI, maka kami atas nama pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Semarang dan hal ini adalah penasehat Panti Asuhan Aisyah Tuntang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur dalam hal ini dari WAMI dan juga semua pihak yang telah membantu dalam hal pembelian tanah. Dan juga hari ini saya mengetuk hati bagi para dermawan sekalian untuk senantiasa membantu dalam hal pembangunan markas Aisyah radhiyallahu anha. Pembangunan markas Aisyah nantinya akan mencakup beberapa fasilitas, diantaranya pembangunan masjid, pembangunan poliklinik, gedung asrama, dan fasilitas publik lainnya. Sebelumnya, Panti Asuhan Putri Aisyah telah berhasil membeli tanah seharga 3,5 miliar rupiah dengan luas 2.500 meter persegi. Pembangunan gedung Panti Asuhan Putri hingga saat ini telah mencapai pendanaan 1 miliar lebih berasal dari donatur. Saat ini Muhammadiyah Kabupaten Semarang mengelola 9 panti asuhan yang menaungi ratusan anak yatim. Untuk membiayai operasionalnya setiap bulan, terus berupaya menggalang dukungan dana dari seluruh elemen masyarakat, khususnya dari keluarga besar Muhammadiyah untuk bersama-sama membiayai kebutuhan anak-anak panti asuhan. Depan tentu harus ada sarana prasarana yang lebih baik dibanding sekarang. Nah, hal lain adalah anak-anak panti ini bukan hanya butuh makan, tapi mereka juga butuh pendidikan agama maupun yang umum. Kami ini yang ada di sini kan ada yang dari TK sampai pada perguruan tinggi dan lulus perguruan tinggi. Semua itu hanya akan bisa berjalan dengan baik cukup kalau ada kepedulian masyarakat secara keseluruhan. Yang kita lakukan adalah kita gandeng semua pihak tanpa membedakan organisasi, tanpa membedakan partai politik, dan tanpa membedakan strata sosial. Dengan menggandeng WAMI Indonesia dan semua pihak yang membantu berdirinya Islamic Center Tuntang, Muhammadiyah berharap dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik. Sebab anak-anak tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui kerjasama Muhammadiyah, Aisyah dan WAMI serta semua pihak, Panti Asuhan Tuntang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yatim dan mendidik mereka menjadi generasi yang tangguh. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang menggelar kegiatan kemah santri di lapangan Bandungan Magelang. Kegiatan tersebut padat lomba kreatif dan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan Hari Santri Nasional, Hari Bermuhammadiyah, dan Milad ke-112 Muhammadiyah. Kemah Santri Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau LP2M PDM Kabupaten Magelang diikuti 18 pesantren di Kabupaten Magelang dengan jumlah peserta 800 santri dari pesantren Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. Para santri menginap di tenda kemah yang berjumlah 60 anjungan untuk putra 35 tenda dan putri 25 tenda. Kegiatan yang dilaksanakan selama kemah santri adalah pentas seni, menampilkan berbagai kreativitas santri dari masing-masing pesantren. Selain itu juga digelar berbagai perlombaan bernuansa kreatif, diantaranya lomba pidato, tilawah, lomba menghias tenda, lomba parade atau karnaval santri, drama, tapak suci, baca puisi, nasyid, dan masih banyak lagi sesuai rancangan program panitia. Kegiatan berkolaborasi antar pesantren juga dilakukan seperti main game-game edukatif, api unggun, dan kepanduan Hizbul Waton. Tujuannya kegiatan kemah santri adalah mempererat silaturahmi antar pesantren, menggali kreativitas santri, menggalang kaderisasi Muhammadiyah, dan mendidik kemandirian santri. Kami berharap dari kegiatan kemah santri ini, satu, semoga antar pesantren, santri maupun ustadz ustadzah di pesantren Kabupaten Magelang dapat terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat, ya, terwujud solidaritas yang kuat di antara kita. Kemudian yang kedua, kita ingin mensyiarkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa Muhammadiyah memiliki pondok pesantren yang insya Allah siap bersaing di dunia pendidikan maupun dakwah dalam rangka fastabiqul khairat. Pergelaran kemah santri melibatkan banyak organisasi otonom Muhammadiyah dan lembaga di Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu juga bekerja sama dengan salah satu kampus terbesar di Magelang yaitu Universitas Muhammadiyah Magelang (MDMC), sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah pimpinan cabang Bandungan, dan PMI serta Lazismu. Wakil Ketua PDM Kabupaten Magelang Hoirudin berharap kemah santri ini dapat mempererat tali persaudaraan dan memberikan pengalaman berharga bagi santri peserta kemah. Banyak pengalaman didapat sebab kemah santri ini merupakan sebuah wahana yang sangat positif, bukan hanya sebagai ajang silaturahmi tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan kreativitas para santri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun etos kerja yang tinggi, mengajarkan sikap kerendahan hati, belajar kemandirian serta memupuk rasa kebersamaan sesama santri. Ya, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang menyambut gembira, senang hati adanya Hari Santri Nasional dengan tema menyambung juang merengkuh masa depan. Harapannya dengan semangat juang pada para santriwan dan santriwati bisa meneruskan perjuangan para pendahulu kita semuanya dari para alim ulama dan juga para santri-santri yang mana telah gigih untuk berjuang menegakkan yaitu negara kita Republik Indonesia. Melalui kemah santri juga diharapkan akan terbentuk karakter yang disiplin, teguh, dan kuat sehingga memunculkan jiwa patriotisme serta nasionalisme yang tinggi dalam diri para santri. Karakter-karakter inilah yang akan membentuk santri menjadi pribadi yang siap berkontribusi untuk bangsa dan agama. Kemah santri yang setidaknya memiliki 3 fungsi utama yaitu pendidikan, dakwah keagamaan, dan pengabdian masyarakat. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kabupaten Semarang menggelar festival montase sebagai salah satu upaya meningkatkan kreativitas anak. Acara dilaksanakan di Gor Serbaguna Wujil Ungaran dengan beserta 1.700 anak Bustanul Atfal se-Kabupaten Semarang. Ribuan siswa PAUD yang bernaung di bawah pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Semarang menyemarakan nuansa Milad ke-112 Muhammadiyah dengan menggelar festival montase. Dari tema berkarya bersama ayah bunda mengarahkan pada peran ayah bunda dalam membimbing putra-putrinya untuk berkarya dan kreatif.
Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan berbagai jenis gambar dalam satu frame. Kombinasi gambar-gambar tersebut memberikan efek indah yang mampu memanjakan mata. Tentunya tingkat keindahan tersebut tergantung dari kreativitas anak yang didampingi orang tua masing-masing ketika mengikuti festival Montase. Tema umum IGABA Semarang dalam festival ini adalah indahnya berkarya bersama ayah bunda, dengan subtema bebas seperti pemandangan alam, keindahan bunga-bunga, pepohonan, dan lingkungan hidup lainnya. Jumlah pesertanya mencapai 1.700 anak dari seluruh TK Bustanul Atfal Aisyah se-Kabupaten Semarang. Dalam festival tersebut dipilih 6 kejuaraan berdasarkan hasil montase terbaik yang ditetapkan dengan keputusan juri. Festival Montase PAUD Asiaku dengan tema indahnya berkarya dengan ayah bunda yang diikuti oleh 1.700 peserta dari seluruh TK Abasil Kabupaten Semarang. Kegiatan ini akan diambil 6 kejuaraan yang nantinya akan dikirim ke Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Dan acara ini bertujuan untuk mengkolaborasikan antara anak dan orang tua serta memfasilitasi bakat dan minat anak-anak. Festival Montase dikemas untuk mempresentasikan peran antara anak dan orang tua dalam berbagai aktivitas kreatif. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memfasilitasi bakat dan minat anak-anak agar mereka dapat berkembang secara optimal dengan dukungan penuh dari orang tua. Wakil Ketua PWA Jawa Tengah Ida Zahara Adibah memberikan apresiasi atas kehadiran ribuan peserta festival. Selain itu juga ucapan selamat dan apresiasi Milad ke-105 TK Aisyah dan Milad ke-112 Muhammadiyah dengan harapan kegiatan Festival Montase menjadi embrio kaderisasi Muhammadiyah sedini mungkin. Kemeriahan dan kebersamaan yang terjadi di Gor Wujil memiliki makna bahwa TK Aisyah memiliki peran penting dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Antusias orang tuanya juga luar biasa seperti ini menunjukkan bahwa TK Aisyah itu diminati oleh masyarakat luas. Maka kami mohonkan kepada guru-guru IGABA dan juga kepala sekolah yang ada di bawah naungan Aisyah untuk senantiasa memperjuangkan, untuk senantiasa terus memajukan sekolah-sekolah Aisyah sehingga sekolah Aisyah menjadi panutan role model bagi bangsa Indonesia dalam memajukan masyarakat Indonesia terutama untuk pendidikan anak-anak usia dini. Subagio Santosa mewakili PDM Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif termasuk dalam hal kaderisasi Muhammadiyah sejak usia dini baik di tingkat keluarga maupun PAUD. Menurutnya yang paling menggembirakan adalah antusiasme anak-anak terlibat dalam kegiatan ini serta kerjasama luar biasa yang ditunjukkan oleh para orang tua yang mencerminkan sinergi kuat antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Bustanul Atfal Kabupaten Semarang. Yang ini adalah dalam rangka mempersiapkan kader-kader menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini merupakan kegiatan yang positif, tentu kami mensupport sepenuhnya. Dan yang paling kami sangat bergembira adalah anak-anak di dalam kegiatan ini didampingi oleh orang tua sangat bahagia dan luar biasa dalam kerjasamanya. Kita memang berusaha dari TK, SD, MI, SMP, SMA, SMK ini menciptakan program sekolah unggulan. Dan ini sudah terjadi dengan beberapa SMK yang ada, 3 SMK itu sudah menjadi SMK pusat keunggulan, kemudian di SD juga sama, dan ini untuk TK itu sudah luar biasa, itu sudah di masing-masing cabang itu sudah menampakkan keunggulannya. Untuk sekolah internasional ini memang baru digagas kaitannya dengan tingkat yang di SD, yaitu di SD Muhammadiyah itu. Kemudian untuk kaitannya dengan pembangunan ini memang pada tahun ini kita akan membangun satu pondok dan klinik yang ada di dekat Panti Asuhan Aisyah Tuntang. Ini adalah kerja keras dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh
warga masyarakat Muhammadiyah di Kabupaten Semarang. PDM Kabupaten Semarang terus upayakan menciptakan program unggulan di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, MI, SMP, SMA, hingga SMK. Saat ini 3 SMK di Kabupaten Semarang telah menjadi pusat unggulan. Begitu pula dengan SD dan TK yang mulai menunjukkan prestasi membanggakan di tingkat cabang. Sesi akhir Festival Montase adalah pengumuman peserta dengan hasil terbaik serta penyampaian bingkisan kepada anak-anak yang masuk penilaian terbaik. Kepada peraih 6 kejuaraan disampaikan piala, uang pembinaan dan goodie bag, serta piagam penghargaan. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lazismu Kabupaten Pekalongan berhasil himpun dana hingga 15 miliar sepanjang tahun 2024 ini. Dana tersebut telah digunakan untuk berbagai program kemanusiaan seperti bedah rumah, santunan lansia, dan pendidikan. Meski Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian dalam dunia perekonomian global, Lazismu di Kabupaten Pekalongan berhasil mencatatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekahnya sebesar 15,3 miliar terhitung sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024. Perolehan ini melebihi target yang seharusnya 14 miliar, juga meningkat dibanding tahun 2023 dengan perolehan dana sebesar 12 miliar rupiah. Pernyataan ini disampaikan manajer Lazismu Sutikno di Sela Rakerda Lazismu Pekalongan. Pendaya gunaan dana oleh Lazismu digunakan untuk kegiatan kemanusiaan baik bersifat santunan maupun program pemberdayaan dalam sektor pendidikan hingga ekonomi, serta untuk respon kebencanaan. Kemudian di tahun 2025 ini Lazismu Pekalongan memiliki target penghimpunan dana zakat, infak, sedekah sebesar 17,8 miliar. Tahun 2023 itu kita menghimpun 12 sekian miliar ya. Kemudian target tahun 2024 itu sebenarnya kita 14,36. Nah, posisi sekarang kita sudah menghimpun 15,3 sekian. 15,3 ya, miliar ya. 15,3 miliar. Terus rencana di tahun 2025 ini targetnya berapa? Tahun 2025 target kurang lebih sekitar 17,8 miliar. Kalau pendaya gunaannya untuk apa aja Pak? Yang kemarin itu Pak? Pendaya gunaan ini paling besar memang untuk kebutuhan faktrikat khususnya ya di Muhammadiyah, pembangunan sekolah dan lain-lain. Kemudian korban juga merupakan alokasi yang cukup besar karena korban juga masuk itu kita di angka 5,5 miliar kayak gitu. Kemudian yang lainnya adalah zakat fitrah, karena zakat fitrah juga sudah masuk meskipun angkanya baru di angka sekitar 2,2 miliar. Saat ini Lazismu Pekalongan memiliki 26 kantor layanan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Selain profesionalitas para petugas, transparansi dan akuntabilitas dana menjadi kunci keberhasilan Lazismu dipercaya oleh masyarakat. Tim TVMU memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Taman Kanak-Kanak Bustaul Atfal Aisyah Mujahidin Kabupaten Temanggung melaksanakan puncak kegiatan P5 dengan tema Cinta Tanah Air, subtema Festival Dolanan Anak. Kegiatan dilaksanakan di 9 ruang kelas TK BA Mujahidin, dimeriahkan dengan permainan egrang orang tua siswa dan anak-anak. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan bagian dari pelaksanaan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah menjadikan siswa sebagai pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang memiliki ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan P5 yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. TKBA Aisyah Mujahidin Temanggung menyelaraskan dengan kemampuan anak-anak di mana harus tetap bekerja sama dengan orang tuanya. Maka melalui proses pembahasan bersama orang tua siswa, TKBA Mujahidin mengambil subtema Festival Dolanan Anak. Nilai yang terkandung di dalamnya menyangkut beberapa hal sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Semester ini mengadakan P5 dengan tema Cinta Tanah Air. Kami mengambil mainan tradisional untuk diangkat menjadi tema kali ini dengan latar belakang sudah lupa, sudah tidak kenalnya anak-anak dengan
mainan tradisional yang dulu lekat sekali dengan zaman kita. Dalam P5 ini anak-anak mulai dikenalkan dengan berbagai mainan tradisional, lalu anak-anak juga praktek langsung berbagai mainan tradisional di kelas, lalu ada tugas anak-anak bersama orang tua membuat berbagai mainan sesuai dengan pembagian di kelasnya masing-masing. Nah, hasilnya hari ini itu dipamerkan di masing-masing kelas, lalu semua anak beserta orang tua datang, lalu mereka mencoba menyaksikan semua permainan. Harapannya adalah agar anak-anak paham, mengenal, dan merasa ini toh mainan tradisional, ternyata mengasihkan juga gitu. Latar belakang festival dolanan anak adalah karena anak hampir tidak pernah mengenal permainan tradisional dan justru digantikan dengan gadget. Maka berbagai jenis permainan tradisional warisan budaya Indonesia ditampilkan di 9 ruang kelas agar anak-anak mengenal dan diajak main bersama orang tuanya dan teman sekelasnya. Alhamdulillah hari ini anak-anak mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bermain yang tidak biasanya. Karena anak-anak di rumah jarang sekali bisa bermain dengan secara tradisional seperti ini. Tadi di masing-masing kelas ada lompat tali, ada egrang, ada bakia, kemudian ada dakon, terus layang-layang dan lain sebagainya. Terus terang anak kami merasa bahagia dan senang sejenak melupakan HP ya Pak ya, karena memang anak sekarang tuh sering main HP gitu. Jadi ini insya Allah nanti ke depan juga kami orang tua akan selalu mendampingi anak-anak bermain secara tradisional ini. Kemudian kami sebagai orang tua juga jadi flashback ke belakang zaman kecil dulu ya Pak ya. Jadi senang kita ikut bermain sama anak-anak tadi. Itu Pak. Lebih kreatif. Sekarang itu di rumah itu usil Pak. Suka gunting-gunting, suka buat-buat, pakai spidol, suka mewarnai, menggambar, bikin tambah kreatif kalau sekolah di sini. Biar anak-anak tambah kreatif, punya imajinasinya biar bisa keluar, bisa menghasilkan hasil karya-karya seperti ini. Kegiatan P5 tersebut dilakukan selama 1 minggu. Di hari pertama sampai hari keempat, anak-anak dikenalkan dengan berbagai mainan tradisional. Ada kerjasama dengan orang tua di rumah saat mereka membuat mainan sesuai dengan pembagian di kelasnya masing-masing. Kemudian di puncaknya digelar Festival Dolanan Anak. Dalam gelaran ini anak-anak menyaksikan, melihat, mengenal, dan mencoba beraneka mainan tradisional yang sudah disiapkan di 9 kelas. Mainan tradisional tersebut berupa bakya, lompat tali, dakon, egrang dari bambu, egrang dari batok, layangan, ketapel, gasing, dan satunya lagi pedilan dari bambu. Tujuan utama yaitu melestarikan budaya lokal dengan mengenalkan siswa pada kekayaan budaya lokal melalui permainan tradisional, membentuk karakter, menumbuhkan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, dan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Lazismu Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja daerah untuk mensinergikan kinerja di tahun depan, salah satunya membangun kampung berkemajuan. Program ini sebagai prioritas dalam memberdayakan masyarakat disesuaikan dengan potensi yang ada. Dalam pembahasan pada rapat kerja daerah Lazismu Kabupaten Pekalongan, Lazismu memiliki 3 prioritas program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Salah satunya ialah Lazismu akan membentuk kampung berkemajuan di beberapa di Kabupaten Pekalongan. Kampung berkemajuan merupakan program pemberdayaan dengan menganalisis kebutuhan mendesak masyarakat. Kemudian Lazismu bersama masyarakat setempat mengeksplorasi potensi yang ada untuk memecahkan permasalahan tersebut, baik masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau lainnya. Sebelumnya, kampung berkemajuan pernah digagas di Kampung Mendolo, Kecamatan Lebak Barang. Di tahun 2025 akan dibangun di Desa Sawahan Lebak Barang, Desa Dono Pukah, Kecamatan Talun, Desa Legok Cile, Kecamatan Bojong, dan Desa Bisma Kedung Wuni. Ini perlu kolaborasi dalam satu wilayah tertentu. Jadi tidak berbasis pada individual, tapi berbasis pada wilayah, berbasis kepada solusi, berbasis kepada kebutuhan setempat. Kemudian itu dikolaborasikan, disinergikan menjadi sebuah program bersama, nanti namanya Kampung Berkemajuan. Harapannya nanti dari situ bisa menjadi reputasi. Ini loh
masyarakat Islamiyah melakukannya versi Muhammadiyah ini seperti ini. Selain program Kampung Berkemajuan, ada 2 program lain, yaitu pengelolaan keuangan Muhammadiyah satu atap sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas seluruh dana yang ada di Muhammadiyah, baik dana zakat, sedekah maupun kas operasional organisasi dari sumber lain. Program lainnya adalah standarisasi operasional dan kinerja Lazismu agar tetap profesional sesuai dengan indikator yang ditetapkan dari Lazismu tingkat wilayah Jawa Tengah. Di tahun 2025, Lazismu Pekalongan menargetkan penghimpunan dana sebesar 18 miliar guna menjalankan program pemberdayaan yang telah rencanakan. Penghimpunan di tahun 2025 kita merencanakan naik 15% dari capaian 2024. Kemudian mungkin yang terbesar nanti ada di penghimpunan Ramadan dan kurban fresh. Berarti nominalnya berapa Pak untuk yang target penghimpunan? Total penghimpunan kisaran 18 sampai 20 kalau bisa miliar. Lazismu Pekalongan di tahun 2024 berhasil menghimpun dana 15,3 miliar rupiah yang telah disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat. Lazismu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pekalongan yang senantiasa mendukung program-program Lazismu. Tim TVMU memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.